Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua di akhir pekan hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 dan kita akan masih membahas beberapa tema-tema politik yang saya kira sangat kuat dan Anda semua pasti juga mengikuti ya day to day-nya ini. Sebagian besar kalau yang nonton off the record pasti yang begitu-begitu nggak terlewatkan. Oke, tapi kami ajak Anda untuk memperbincangkan soal itu. Terus masih bersama kami saya Subono Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita masih akan update running story ya Mas Ersu dari Yes, berita yang sebelumnya. Dan ini seru di ya akhir pekan, tapi beritanya tetap seru. seru-seru. Pasti dua topik saya kira ya. Tapi sebenarnya kita bisa kembangkan tiga topik. Topik pertama tentu saja soal unjuk rasa Indonesia Gelap kemarin ya Mbak Agi ya, yang terus berlangsung. Tetapi agendanya yang kemudian saya lihat ada agenda tambahan yang sekarang nggak kalah serunya itu soal bayar-bayar polisi itu. Karena Betul. demo-demo di mana-mana itu justru yang digunakan lagunya ya, jadi soundtracknya ya, atau theme songnya itu sekarang bayar-bayar polisi jadinya gitu ya. Apa yang sudah dilaksanakan para polisi ini kepada Sukantani adalah bentuk yang akan bisa kita rasakan di depan hari lagi. Oke? Jangan sampai kita merasakan hal yang sama. Betul, betul. Dan Luar biasa. Plesetannya juga banyak banget Mas iya, dan Ersu. ini mereka nekat saya lihat di beberapa kota, misalnya di Bandung, saya lihat Polres Bandung, saya lupa Bandungnya Bandung mana itu ya. Itu ada yang sengaja menutupi plang nama Polres dan kemudian mereka nyetel musik keras-keras di depan Polres lagu itu gitu. Belum lagi kalau yang di aksi unjuk rasa ada unjuk rasa Kamisan dan sebagainya itu juga ketika ada polisi muda-muda yang mengamankan lagunya theme songnya itu lagi jadi bayar polisi. Yang ketiga saya kira ini pasti soal Ibu Megawati ya, yang tanda-tandanya ini mulai ada perlawanan dari dalam karena banyak sekali ternyata kader PDIP yang tetap ikut retret meskipun Ibu Megawati sudah mengeluarkan instruksi untuk melarang, tapi sebenarnya menunda bahasanya begitu. Silakan Mbak Agi. Mungkin kita mulai dari Ibu Megawati dulu ya. Soalnya kalau Oke. nanti Hmm. nanti yang demo itu banyak Hmm. banyak serunya, Hmm. banyak seriusnya, ricuh bahkan, tapi banyak juga lucu-lucunya. Nah, Iya. kita mulai dari yang serius nih, Tapi yang mulainya lucu dulu sedikit lah. Kalau jangan terlalu serius. Ada yang lucu itu ada salah wartawan, ada salah kejar. Di ini Mas Hinton ya. Mas Hinton yang di wartawan ada ngejar seorang yang turun di pesawat di Jogja pakai topi putih, dikejar oleh wartawan, ditanya oleh dia bagaimana sikap dia terhadap instruksinya Ibu Megawati katanya. Dan setelah dikejar lama mungkin si orang ini juga bingung kenapa gue yang jadi kejar-kejar kan, dari ngeh ketika itu, oh saya bukan PDIP, kader PDIP, karena ternyata ini juga bupati juga Mbak, Bupati Bulungan Pak Sarwani, dia kader Golkar. Ini wartawan lucu-lucunya. Namanya wartawan daerah ya, mungkin nggak begitu familiar ya dengan Mas Hinton. Kalau kita ketemu Mas Hinton kan tinggal bro aja yang menjadi hafal kita ya, dan dia pasti kalau panggil saya Om, gimana Om, pasti gitu dia. Kampret juga dianggap saya udah udah tua kali dia panggil Om. Iya, memang Mas Hinton ini pribadi yang kocak ya. Ya, Dia dan supel ya, aktivis dan gitu, supel, ya, supel, sangat supel aktivis lah dengan dia ini ya. betul, Hmm. latar belakangnya ini aktivis dan Hmm. dia apa ya, dengan partai lain, dengan Hmm. aktivis bahkan yang tadinya Hmm. lawannya pun ya tetap saja dia dekat Santai ya gitu. dia, ya, Ya ya. santai aja. Lucu, lucu Jadi dan ini banyak lucu sah. memang Memang Masin, ya. bandara Di di benar bandara itu memang berkumpul Mas Ersu, wartawan. wartawan, wartawan Oh, menunggu.
karena memang banyak sekali ya. Kalau Masinton kan rencananya dia menggunakan mobil, tapi akhirnya dia kan tidak berangkat. Sementara yang lain dari Jawa Barat misalnya itu ada rombongan menggunakan pesawat dari AURI, dari Angkatan Udara begitu ya. Terus kemudian, nah yang menggunakan pesawat komersil yang kemudian turun di bandar udara di Jogja ya, begitu banyak sekali dan itu memang hanya tinggal sebentar saja itu ya menuju Magelang, menuju ke Oh iya ya, Admir. dekat-dekat itu ya. Tapi dari Kulon Progo Sangat Magelang dekat, dekat ya. Cukup dekat, dekat dekat, ya. gitu. Tapi meskipun Iya, dibandingkan dengan bandara yang lama, Maguwo lebih jauh ya itu ya. iya, betul. Maguwo Oke. lebih ke arah Solo begitu ya, ke Iya, arah ya. timur. Tapi masih Ya, lanjutin dikit Mbak soal Masinton. Ada lucunya juga rupanya dia ketika pelantikan dia bertemu dengan bersalaman dengan Mega gitu. Dengan Samsul. Itu juga dengan kemarin. Samsul, betul, Dia kan betul. keras sekali terhadap Samsul ya selama ini. Iya, yang dia kan, ayo Samsul mengikuti gerakan Samsul pada saat debat Iya, dan itu diunggah oleh Gibran begitu. iya. eh, Kronologisnya dari sejak Masinton mulai begitu, atau Hmm. kemudian orang bertanya-tanya sebelum upacara itu kan yang paling dinantikan, seperti misalnya Adi Prayitno mengatakan yang paling dinantikan itu momen adalah bagaimana cara bersalaman dari Masinton ketika bertemu dengan Samsul dan ternyata santai-santai saja Masinton gitu dan itu diunggah oleh Samsul alias Gibran begitu Mas Hersu itu memang memang rame. Ya, kita kembali ya Ya, itu kepada yang ice breaking dulu lah ya, hari ice breaking. hari Sabtu ya. Iya, jadi ini memang ramai betul ya Mas Hersu soal bertanya-tanya kalkulasi begitu kira-kira ada berapa persen begitu eh, bupati, wali kota dan juga gubernur dari PDIP yang tidak ikut ke retret sehubungan dengan instruksi dari Megawati agar mereka menunda ikut serta dalam retret di Magelang saat ini dan ini sudah memasuki hari kedua berarti ya. Dari 53 begitu yang tidak hadir kan 6 yang memberikan surat gitu. Ada berbagai hal kata Bima Arya, Wamendagri, yaitu misalnya sakit, ada upacara, ada acara keluarga dan sebagainya begitu. Tapi dari 47 ini memang Bima Arya tidak mengatakan berapa yang dari PDIP, tapi kita bisa mengasumsikan kalau mereka tidak ikut dan kemudian tidak memberikan penjelasan gitu, tidak memberikan juga surat sakit secara resmi atau izin secara resmi, ya barangkali ini adalah dari PDIP begitu ya Mas Hersu. Sementara yang kita tahu jumlah jumlah wali kota dan bupati dari PDIP itu kalau tidak salah ada 122 ditambah dengan 4 gubernur karena yang ikut ini kan hanya kepalanya saja, wakilnya tidak ikut retret, wakilnya hanya diundang pada hari terakhir saja ketika Prabowo memberikan speech, Prabowo memberikan arahannya yaitu pada tanggal 28. Sementara kalau yang retret yang utama ini selama 7 hari ini yang ikut hanyalah kepala daerah saja. Kalau seandainya ada 4 gubernur yaitu dari PDIP yaitu yang di DKI Jakarta, Pramono Anung kita tahu, Iwayan Koster dari Bali, kemudian ada 2 lagi gubernur dari Papua, begitu ditambah dengan 122 kepala daerah yaitu wali kota dan bupati berarti artinya semuanya ada 126. Sementara yang tidak hadir tadi dan tanpa surat keterangan ada 47. Jadi artinya berapa persen tuh ya Mas Hersu ya? Ini 30% lebih Mbak, hampir 35% ya. Lebih Ya, ya. ya, Iya. ya. Kalau 30% aja kan itu sekitar ya 30% lebih lah kira-kira ya. Ya, kita jadi kalau asumsikan 47 itu adalah berasal dari PDIP, maka sekitar 30% lebih begitu yang mematuhi instruksi dari Ibu Mega. Sementara selebihnya kemudian besar mereka mengikuti acara retret tersebut di Magelang begitu. Karena peserta retret semuanya ada 481 dari seharusnya 500 sekian, itu kan ada sekitar 40-an daerah itu yang masih bersengketa sehingga mereka mengikuti nanti periode yang kedua begitu ya untuk retret tersebut. Jadi ada 2 periode. Nah, sementara yang sekarang itu 481. Ini setengahnya dari 962 yang kemarin dilantik oleh Prabowo, kepala daerahnya. Karena yang dilantik adalah kepala daerah berikut dengan wakilnya. Jadi yang
sementara yang ikut retret adalah kepalanya saja, jadi sekitar 481. Nah, dari jumlah itu ya kita berarti bisa melihat sekitar 30% begitu itu mengikuti instruksi dari Ibu Mega. Sementara selebihnya begitu, walaupun ada pengumuman resmi, tapi kita bisa menduga 30% yang tidak mengikuti dong, Mbak. Kalau yang hadir yang kan, tidak oh, mengikuti. iya, Iya, iya. 30% yang tidak mengikuti, yang Mengikuti ya. selebihnya itu berarti mengikuti, walaupun Ya, nama-namanya kita belum dapat daftarnya ya. ya 30% itu angka yang besar loh, Mbak Agi ya. Iya, Apalagi saya baca beberapa di antaranya itu memang kader betul. Ada beberapa orang iya. seperti misalnya Bupati Lebak itu kan dia pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode. Kemudian Bupati Brebes itu Paramita itu juga pernah jadi anggota DPR dan dia anak ketua DPC PDIP Brebes. Jadi ini kalau lihat kulturnya PDIP di bawah Ibu Megawati itu kan dia menuntut menuntut ketaatan penuh itu terhadap Iya. ketua umum kan, dan Ibu Megawati juga berkali-kali kan setiap kali menyinggung bahwa saya masih mau lagi kalau dicalonkan lagi menjadi ketua umum, mau karena ada yang mau ngambil alih berarti itu Pak Jokowi, dan kedua tapi syaratnya kalian harus nurut semua sama saya, kan itu selalu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Ini pasti akan mengganggu Ibu Megawati dengan ketidakhadiran, dengan kehadiran justru yang jadi masalah, dengan kehadiran mereka di retreat itu. Ya, berarti sekitar ya 70%-an gitu ya, kurang lebih itu tetap mengikuti retret, gitu kan Mas Hersu, yang Bukan, 70% tidak dari PDIP atau dari dari seluruhnya? PDIP. Tidak mengikuti retreat yang 70% Mbak Agi. Yang mengikuti retreat hanya 30%. Karena kan yang ikut hanya 47 Mbak. Itu asumsinya kalau semua yang hadir itu dari PDIP. Ya, yang tidak ikut kan ada 47. Yang ikut. Oh iya, yang tidak ikut itu ya. Tidak ikut Mas Hersu, yang 47 itu yang tidak ikut. Sementara jumlah dari PDIP ada 126 asumsinya. Ya, 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 berarti yang 70% itu adalah yang ikut begitu. Oh iya, Jadi kebalik saya. ya, Ya. terbalik. Jadi artinya ini yang tidak ikut, yang apa namanya, yang tidak yang mengikuti instruksi dari Ibu Megawati memang nama-nama besar ya, seperti Wayan Koster, Pramono Anung, terus kemudian Masinton dan masih beberapa ya kader ya seperti Eri Cahyadi begitu kan, itu memang tidak ikut. Nah, makanya kita juga agak sulit menyisir gitu ya siapa nih nama-namanya, karena memang kalau yang dari daerah kita tidak hafal nih siapa aja begitu yang tidak ikut. Nah, yang mengikuti instruksi artinya hanya sekitar 30%. Ini boncos ini Ibu Megawati nih. Apalagi kalau kata dari Bima Arya kemarin, sebetulnya ada 55 yang awalnya tidak ikut, tapi tiba-tiba ada dua dari Papua yang tiba-tiba datang dan masuk ke dalam barisan, istilahnya begitu. Kita bisa menduga nih dari Papua kemungkinan besar adalah gubernurnya Mas Hersu, gubernur dari PDIP begitu, karena hanya ada 4 gubernur yang dari PDIP dari 38 gubernur yang ada begitu. Dan kalau dari alasannya, ini menarik juga yang ada di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat ini dari Deddy Mulyadi ya, dia memastikan bahwa kepala daerah di Jawa Barat yang kader PDIP itu mematuhi tidak mematuhi larangan Megawati begitu, tapi mematuhi instruksi dari Prabowo. Karena Prabowo kita tahu pada saat pelantikan dia mengatakan semua harus ikut retret. Kalau seandainya tidak, ya silahkan mundur saja begitu kan. Nah, ini artinya dalam hal ini kan memang ada dua kekuatan dari Prabowo dan juga instruksi Prabowo dan juga instruksi dari Megawati. Walaupun belakangan kita lihat ini sepertinya agak melunak begitu ya dari pemerintahnya sendiri, karena kita tahu Bima Arya mengatakan bahwa ya kalau tidak kepala daerahnya kirimlah itu wakilnya begitu. Kalau tidak wakilnya ya kirimlah sekdanya. Ini kan kalau sekda ikut retret, saya rasa kurang walaupun katanya itu adalah 3 dalam suatu unsur pemerintahan di daerah itu ada 3 itu pejabat yang sangat berpengaruh begitu, yang tertinggi. Tapi saya rasa agak-agak kurang pas ya kalau diwakili oleh sekda begitu Mas Hersu dalam hal ini. Sementara yang di Jawa Barat tadi kalau menurut Deddy Mulyadi semua dari kader PDIP itu ikut begitu, semuanya ikut retret, ternyata tidak begitu. Jadi menurut Ono Surono ini ketua DPD DPW atau DPD dia, DPD 1 ya. DPD Jabar ya. Ya. Dia mengatakan ada 4 ini Mas Hersu dari Jawa Barat yang tidak ikut, yaitu Bupati Pangandaran,
terus Mm-mm. kemudian Bupati Cirebon, Mm. Bupati Bekasi Tri Adianto Cahyono, dan Wali Kota Bekasi Ade Kuswara Kunang begitu. Mm. Itu Mm. empat-empatnya mereka tidak ikut. Nah, artinya Jawa Barat yang lainnya ada dong yang ikut begitu ya. Iya. Sepertinya demikian gitu. Ngeri ya, Mbak, 70% nggak ikut itu gede banget ya. Gede banget Mas Hersu ini, Iya, kegoncangan di dalam iya, begitu ya. iya, iya bisa, iya, 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 iya. Peluang untuk orang luar masuk. Nah, sementara kan kalau menurut Said Abdullah terhadap apa komentar dari Jokowi yang mengatakan bahwa ya seharusnya ikut. Ini kan Hmm, kalau iya, sudah menjadi mm, sudah terpilih oleh rakyat, ini mengikuti perintah ya, dari presiden, tidak ya, bukan perintah dari partai. ya, Sementara menurut Said Abdullah adalah ya ya, ini urusan internal, ya. Ini kompor bukan ini, urusan orang luar ini, gitu. ini, ini kompor meleduk ini, dan dia pasti pasti senyum-senyum sekarang Pak Jokowi itu lihat ini, ya Mbak Agi ya. Iya, iya, senyum-senyum karena ya kita tahu ini apakah ini akan kemudian berubah begitu ya Mas Hersu Mm, menjadi mm, kekuatan Jokowi di dalam PDIP itu sendiri kalau ya. sudah ada pembangkangan seperti ini begitu. Ini kan Jadi mesti kita sudah ingatkan, Mbak. Kita mesti ingatkan bahwa ini di level kepala daerah. Padahal di dalam DPP sendiri ada faksi-faksi yang selama ini selalu kompromis dengan Jokowi, dan itu termasuk salah satunya putri dari Ibu Megawati sendiri, Puan Maharani kan gitu. Iya, ini berat ya untuk Hmm, Ibu Mega. Apalagi sekarang dia memikul semuanya sendiri, merangkap ya. Walaupun banyak sekali yang membantu, saya rasa menggantikan hmm. Hasto, walaupun tidak secara Resmi ya. resmi Hmm. ya, tapi banyak sekali kan ini mereka yang tetap loyal, sangat loyal kepada Ibu Mega. Seru Tapi tetap berat sekali untuk, apalagi usianya sudah sepuh Bu Mega ini seperti ini untuk ya. melakukan pengamanan. Yes, seru. Oke. Kita tunggu berikutnya ya. Nanti apakah kemudian Ibu Megawati berubah dan kemudian akhirnya ikut di gelombang yang 47 orang itu diminta untuk ikut di gelombang berikutnya. Nah, kita tunggu karena kan Pak Prabowo juga kelihatannya masih memberi peluang dengan yang menyatakan tadi itu tidak ada sanksinya, sanksinya ya diminta untuk ikut retreat gelombang kedua gitu. Jadi ya Betul. oke, oke, Mbak Agi. Ya, ada kompromi bawah tangan lah ya, pasti ini Yes, ada yes, yes. responnya lah. Ya oke. Mhm. Kita pindah ke topik yang lain ya. Demo mahasiswa itu kan rame banget ya kemarin Mbak Agi ya. Wah, rame betul Mas Ersu. Jadi kalau Hmm. yang di Jakarta ini kan bubar sampai malam hari begitu. Dan Mm, mm, yang ada di Jakarta ini tidak hanya dari Jakarta ya, bahkan dari mm. Bandung juga mereka datang ke Jakarta dan disambut oleh kawan-kawan yang di Jakarta begitu. Setiap kali itu Assalamualaikum begitu, selamat datang dan sebagainya, kawan-kawanku begitu. Mm, Ini rame betul. Tapi yang banyak juga yang disayangkan ya Mas Ersu dari demo tersebut, mm. yaitu seperti misalnya kita tahu ya, demo ini sudah semakin besar dan ini kita sudah tidak bisa melihat sebagai demo mahasiswa lagi. Ini Iya. adalah Koalisi masyarakat ya, sipil. koalisi masyarakat sipil, dan dalam beberapa kasus itu disebut ada anarko gitu yang terlibat. Tapi bisa aja anarko itu siapa yang menggerakkan anarko itu kan juga jadi pertanyaan gitu. Karena seperti mana ya saya lupa di Makassar atau di mana katanya ditangkap beberapa orang anarko. Ya kelompok-kelompok semacam ini kan rawan untuk di using ya, kelompok-kelompok seperti anarko ini Mbak ya. Gitu. Betul, betul. Dan kita tahu ini selalu muncul anarko ini di setiap Mm-mm. kesempatan, di setiap demo besar seperti ini. Seperti misalnya ketika itu yang diinvestigasi oleh Narasi ya, Mm-mm. pembakaran halte bus di Ya, Jalan Tamrin, ya di yang depan ketika itu depan kemudian Sarinah ya. depan Sarinah dan Mm. kemudian ini ketahuan ini memang disengaja dan oleh kelompok tertentu. Jadi Mm. anarko ini profilnya kalau kita tahu mereka itu masih anak-anak muda, under 30 di bawah 30, sekitar 20-an sekian. Jadi Mm. yang sudah tua-tua mungkin menjadi instruktur saja begitu ya, Mm. sementara Mm. yang di lapangan adalah mereka masih muda. Di Bandung mereka terjun di apa namanya di luar Jawa, di Makassar, di mana setiap kali ada ini mereka bisa menyusup begitu dan kemudian melakukan aksi-aksi semacam provokasi atau provokator Ya, untuk memberikan gitu. dan ini bisa downgrade gerakan-gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Jadi, dan saya kira mahasiswa juga tahu, tetapi biasanya kan begini-begini ini nanti kemudian digunakan oleh pihak pendukung kekuasaan gitu untuk Betul. mendowngrade aksi-aksi mahasiswa itu. Jangan terpengaruh dengan gerakan-gerakan semacam ini. Mereka selalu seperti itu. Ada di situ. Saya kira mungkin ada juga yang memang murni mereka tapi memanfaatkan situasi, tapi banyak juga yang di-using tuh yang seperti itu gitu. Betul. Mhm. Salah satu yang digunakan kemarin pada demo yang di Jakarta itu adalah perusakan karangan bunga yang di depan kantor gubernur ya Mas Hersu. Hmm, hmm. Kantor
Pramono Anung begitu kan, Hmm. banyak sekali kan karangan bunga, ucapan selamat apa dan sebagainya itu, tapi itu menjadi kejadian kecil lah dari kejadian yang demo yang besar yang sebetulnya. Jadi semacam pengalihan begitu, dan yang menggulingkan ada yang mengatakan itu mahasiswa, mereka semua pakai baju hitam. Mahasiswa memang banyak memakai baju hitam karena ini demo Indonesia gelap Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan hanya apa namanya, dan anak muda koalisi masyarakat sipil itu mereka kebanyakan keserempak memakai baju hitam begitu Mas Hersu. Nah, kita justru melihat ini apa yang terjadi ini sekarang ini pembelaan rakyat terhadap demo ini makin makin membesar seperti bola Yeay. salju Iya, begitu. iya. Mak-mak Jadi ini ya mulai turun tangan dia. emak-emak luar biasa, dan itu dia tidak hanya satu komunitas emak-emak, satu kelompok emak-emak. Jadi di beberapa titik itu banyak sekali emak-emak, mereka misalnya membawa lontong, membawa arem-arem, membawa makanan-makanan begitu Mas Yesu, Logistik ada deh nasi pokoknya ya. juga. Iya. Pokoknya logistik. Dan Hmm. ini kita tahu dulu di zaman Ibu Peduli ya Mas Hersу. Iya. Hmm. Begitu juga pada tahun 98. Saya masih ingat dapur umum di mana-mana, dan kemudian secara bergelombang begitu dikirim di kawasan daerah Trisakti, dikirim ke MPR lewat pintu belakang, bahkan ketika ditutup oleh aparat itu mereka menerobos masuk lewat pagar-pagar itu yang kemudian diterima oleh mahasiswa di dalam. Jadi emak-emak ini luar biasa karena apa? Karena yang demo itu adalah anak-anak mereka begitu. Hmm. Hmm. Dan sekarang di media sosial mereka bersaksi, anak saya ikut demo di Surabaya, Hmm. anak saya ikut demo di Jogja gitu. Saya support dari sini, saya lantunkan doa, saya kirim bekal lebih banyak supaya dia nanti kalau demo dia bisa membawa bekal apa dan sebagainya. Maksudnya bekal berupa uang begitu. Jadi memang ini sudah menjadi gerakan sepertinya Mas Hersu. Ini pemerintah Ya. kalau tidak waspada ini akan terus saja membesar karena yang bersimpati ini makin banyak. Nah, kemarin kan kita singgung ya bagaimana kenapa gerakan itu masih terus berjalan gitu ya. Padahal Mensesnek sudah langsung turun, dan kita tahu bahwa Mensesnek itu selain posisinya sangat penting, dia juga orang dekatnya Pak Prabowo, dan dia mengklaimkan bahwa dia menyatakan bahwa dia diutus oleh Presiden Prabowo untuk menemui. Dan saya kira itu bukan klaim, nggak mungkin kalau di situ bukan hanya klaim kosong saja gitu. Dan mereka minta agar ada perwakilan yang untuk berbicara dengan mereka, duduk bersama untuk merundingkan tuntutan-tuntutan. Tapi kenapa masih terus berlanjut gitu ya? Saya kemudian bertanya beberapa tokoh mahasiswa yang mereka nyatakan kayak Mas Hersu, Bang Hersu nggak tahu aja, itu kan lip service saja lah pemerintah itu katanya kan. Padahal kan mereka mengaku mereka udah susah payah ini melakukan konsolidasi. Jadi mereka nggak mau digembosi. Jadi apa saya tanya? Ya mesti harus ada langkah konkret yang diumumkan oleh pemerintah gitu, baru Ya. mereka itu akan membatalkan tuntutan. Dari tuntutan-tuntutan itu setidaknya ada beberapa yang segera diumumkan, diambil langkah oleh Pak Prabowo, itu baru mereka mungkin akan membubarkan. Tapi kalau enggak itu ya mereka akan jalan terus. Itu penjelasan dari mereka, Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini tekadnya sudah sangat kuat ya. Mereka menunggu memang ada perubahan kebijakan, ada kebijakan yang di take down, kemudian ada kebijakan baru begitu. Jadi memang mahasiswa ini sudah konsolidasinya sudah sangat kuat saya rasa. Dari kota ke kota itu suaranya sama. Kalau konsolidasi tidak kuat maka akan ada penggembosan dan atau mereka yang menjadi aktivis atau koordinator itu kemudian berbalik seperti itu ya. Tapi kalau yang ini kita lihat koordinatornya setiap kali diwawancara misalnya dari berbagai kota itu suaranya sama begitu, Ya. dan poin-poin yang dituntut juga sama begitu. Jadi kita melihat pemerintahnya harus melihat itu begitu ya. Ya. Sementara yang terjadi di lapangan ini bagaimana masyarakat itu mendukung demo mahasiswa ini, salah satunya misalnya dari brand House ini adalah produk minuman Mas Hersu yang dia membagikan ribuan minuman begitu free gratis kepada para demonstran begitu. Dan kemudian sebelum-sebelumnya ini kan berlangsung biasa saja begitu karena kemarin mungkin mulai membesar, maka kemarin ada video yang dimana mereka ini diusir begitu. Ya udah balik. Ini putarnya dari situ. Oh, biar dipotong. Bikin barisan. Keluarnya lewat sana. Barisan. Mas, sini.
Maksudnya gimana? Pak, maksudnya gimana? Balik, Pak. Mau balik badan? Ya terus? Ya dokumentasi. Nah, iya betul, Pak. Coba ke badan aja, Pak. Ini kan mau muter. Kita kondisiin. Mau pulang. Oh, siap. Silakan minuman gratis buat kalian yang haus demokrasi. Para semua di sini ada bisa menjalankan semua yang ada di sini. Dan ini menjadi sorotan luas dan viral begitu ya. Walaupun demikian, ternyata kalau kita lihat ke belakang, itu jangankan brand besar seperti House ini kan brand. Yang arti kalau brand pun dia berarti berani, Mas Hersu. Dia berani untuk mendukung mahasiswa begitu. Karena memang ini brandnya brand swasta ya. Tapi swasta pun biasanya tidak seberani itu begitu untuk mendukung dan bawa nama brandnya. Swasta oligarki pasti nggak akan berani. Tidak akan berani, apalagi mungkin dia akan berani membagikan gratis saja tanpa membawa nama brand. Itu kan bisa seperti itu. Tapi ini dengan membawa nama brand. Jadi kita masih ingat ketika demo-demo yang lalu, yang dulu begitu, itu bahkan tukang tahu, tukang gorengan begitu ya. Ini hampir sama seperti demo 212 begitu, di mana saya pernah terjebak di dalamnya. Itu 1 jam tidak bisa bergerak, betul-betul badan itu terpepet gitu. Untung saya membawa botol minuman gitu. Bahkan saya terpisah dari teman saya begitu yang sama-sama ingin melihat bagaimana kondisi di lapangan. Ya, ketika itu banyak sekali yang memberikan donasi. Nah, ini sekarang juga hampir sama, sepertinya akan mulai bergelombang itu seperti itu begitu, yang tadinya meremehkan, apalagi mahasiswa disebutnya mahasewa begitu ya, banyak sekali yang membuli seperti itu, tapi sekarang rupanya dengan konsistensi dari sejak hari Senin sampai dengan hari Jumat mereka terus berdemo. Ini masyarakat makin melihat bahwa ini sebuah gerakan yang hidup dan organik begitu. Ya. Oke. Kita akan terus pantau ya gerakan ini, apakah setelah kemarin itu masih akan terus berlanjut dan bagaimana kemudian reaksi dari pemerintahan Prabowo, karena kan sering kita bahas juga bahwa ketika misalnya krisis ekonomi itu bercrossing dengan krisis politik, itu berbahaya buat pemerintahan. Dan banyak juga yang mengingatkan hati-hati katanya gerakan ini. Kenapa? Karena bisa saja ini juga kepentingan Pak Jokowi itu ada di belakangnya. Apa maksudnya? Saya bilang, ya kan kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, ini ucapan-ucapan orang sekitar Pak Prabowo ya, untuk mengingatkan kita katanya begitu. Itu kan yang diuntungkan siapa? Gibran. Saya mau coba membantah, nggak mungkin karena mereka tidak menginginkan Gibran. Ya, tapi katanya konstitusinya memang seperti itu. Nah, itu yang dia mengingatkan pada peristiwanya tahun 98 ketika Pak Prabowo jatuh, yang kemudian yang naik juga Habibie. Nah, ya ini mesti dicermati oleh teman-teman mahasiswa ya. Bukan berarti harus dikendorkan, tapi mungkin strateginya yang mesti diubah, karena apa boleh buat kan kemarin gara-gara Pak Prabowo menyatakan menyatakan dia bisa menang Pilpres karena dukungan Pak Jokowi dan meneriakkan hidup Jokowi, itu kan kemudian sasarannya berubah sekarang ini, tidak lagi adili Jokowi. Jadi adili Jokowi itu tetap harus jadi agenda yang besar, jangan sampai teralihkan dengan agenda-agenda yang lain juga gitu. Iya, betul. Kalau seandainya kita merujuk kepada yang sudah terjadi dulu tahun 98, memang demikian. Tapi kalau untuk Prabowo dan saat ini ya, kalau kita melihat kondisi di lapangan, apa yang disuarakan oleh mahasiswa, Prabowo dan Fufafa itu satu paket. Jadi seperti misalnya salah satu ini ya, aksi Indonesia Gelap ini masa singgung Fufafa saat orasi. Jadi Fufafa ini dan nama Prabowo sendiri itu disinggung terus oleh mahasiswa ketika ada di atas mobil komando, Mas Hersu. Karena memang kalau saat itu pada tahun 98 kita tidak mendemo Pak Habibie ya. Jadi sepertinya Habibie bukan bagian dari paket Orde Baru, padahal dia juga tetap saja bertahun-tahun menjadi menterinya Pak Harto begitu. Tapi bukan bagian dari paket yang ingin digulingkan ketika itu begitu. Tapi kalau posisi dari Fufafa ini memang berbeda, Mas. Diciptakan lagunya, terus kemudian gulingkan Fufafa, ayo ganyang Fufafa dan sebagainya, yang merujuk kepada Gibran dalam hal ini. Tapi mereka tidak menyebut Gibran, mereka menyebutnya Fufafa karena sudah dianggapnya ini 99%, hampir 100% ini adalah pribadi yang sama antara Fufafa dengan Gibran begitu.
Ya, jadi saat ini antara Fufafa dengan Prabowo itu sudah protes dari mahasiswa dan juga masyarakat sipil itu hampir sama. Dan kita juga melihat sekarang ini sudah tidak ragu-ragu untuk menampakkan wajahnya loh Mas Hersu. Jadi seperti misalnya pegawai-pegawai begitu ya, eh, yang tentunya ini swasta, mereka cuti dan kemudian menampakkan wajah bahkan diwawancara oleh Hmm. media. Itu mereka santai-santai saja. Ya, saya sengaja cuti dan saya ingin ikut aksi ini, saya ingin mengambil bagian dan sebagainya dengan wajah yang tidak diblur, wajah dan tertawa dan santai begitu. Dan mereka seirama begitu, satu frekuensi dengan tuntutan mahasiswa ini luar biasa. Dan mereka ini kaum muda, mereka adalah kalangan pekerja yang kalau kita melihat bekerja di Jakarta, di sekitaran Tamrin, apa Kuningan apa dan sebagainya, mereka ini adalah kalangan menengah lah begitu ya. Dan mereka kita bisa asumsikan mereka kalangan menengah yang saat ini memang kalangan menengah ini makin merosot jumlahnya dan mereka Iya. terdampak pada situasi saat ini. Nah, Mas Esu, saya ingin bacakan, ini lucu ya. Mm-mm. Kita bergulir ke soal polisi bayar-bayar-bayar, itu Iya, yang iya, iya, lagu iya. Sukatani. Iya, iya, walau sebentar, saya ingin tambahkan sedikit. Kita tetap Ya, ya. mengingatkan saja bahwa bagaimanapun juga jaringan kekuatannya Pak Jokowi itu masih sangat besar, ya, ya di pemerintahan dan kemudian di kepolisian, di TNI juga masih sangat kuat dan Mhm. kelihatan di kalangan kalangan oligarki Pak Jokowi itu pasti lebih lebih disukai ketimbang Pak Prabowo. Jadi mesti kalau ini mesti clear ya mendefine ya, bahwa karena Ya. nanti jangan sampai dampaknya hanya kepada Pak Prabowo, tapi justru yang memetik keuntungan Jokowi dan Gibran. Itu clear mesti anu, apa di define dengan didefinisikan dengan jelas lagi. Oke, silakan. Ya, dan itu nanti bisa memanfaatkan sekitar berapa tadi? 60 atau 70% tepatnya, Hitungnya Mas Hersu ya. 63%, saya hitung dari 126 ya, 47 Ya. yang tidak hadir ya berarti sekitar 63% dari kader dari kepala daerah PDIP lah kita sebut netralnya seperti itu ya Mbak yang tidak tidak hadir ya berarti itu bisa jadi Yang barisan yang Jokowi. hadir, Oh enam puluh iya, tiga ya. persen yang Mm. hadir, yang Oh ikut gitu 60%, ya. nah, ya 63 yang hadir dan itu berarti bisa kita sebut mengikuti himbauan dari Jokowi kan gitu. Iya, iya, itu bisa menjadi peluang bagi Jokowi begitu untuk masuk ke dalam Sangat, PDIP. Bang, sangat. Itu hati-hati ya. Oke. Iya, iya, masih banyak yang friendly begitu ya Iya. PDIP kepada Pak Jokowi ini. Nah, ya, saya lanjutkan. Jadi saat ini perlawanan di masyarakat begitu Mas Hersu, selain mereka eh, soal Sukatani itu ya, yang sebuah grup band dari Purbalingga yang kemudian Ya. hasil karyanya lagu bayar-bayar itu yang ditujukan kepada kepolisian gitu, yang misalnya tilang bayar, bikin SKCK bayar, bikin apalah segala macam. Kalau seandainya kita kehilangan misalnya motor, taruhlah kita sudah kehilangan motor tapi untuk laporannya dan untuk mencari motor yang hilang itu harus bayar begitu kan. Jadi lagu itu kan sekarang sudah di take down oleh Sukataninya, tapi lagu itu tetap hidup Bukan di. lebih hidup, malah lebih membahana, Mbak Agi. Betul, lebih membahana dan kemudian banyak sekali plesetannya. Selain juga sudah ada lagu Ndasmu loh Mas Yesu, dan ini Oh mulai ya? rame juga. Iya, Oh. Hmm. jadi sudah ada langsung yang menciptakan begitu. Berikut Dasmu dinyanyi. bayar, dasmu bayar. Dan kemarin demo yang ada di Jakarta itu mereka membubarkan diri di malam hari ya, setelah ada kericuhan, cukup kericuhan karena memang dipaksa dibubarkan oleh polisi begitu, dan sambil menyanyikan lagu bayar-bayar tersebut. Jadi ini luar biasa. Setelah setelah di take down, malah justru lagu ini makin populer dan sepertinya eh, anak-anak ini atau masyarakat atau mahasiswa ini hafal gitu ya, Ya, ya. sehingga menyanyikan bersama-sama begitu. Ya, saya heran karena satu ini kok Polda Jateng katanya justru memeriksa tim Hmm. cybernya Polda gitu. Apakah justru mereka ini yang mengintimidasi dari Sukatani itu sehingga kemudian di Ya. take down dan diperiksa karena kan kalau Pak Kapolri sudah menyatakan itu nggak ada masalah dengan lagu Sukatani itu harusnya diunggah lagi di Spotify gitu ya. Tapi sekarang tanpa diunggah di Spotify juga udah
Waduh, itu udah liar banget di mana-mana. Dan makanya saya sebut jadi theme song-nya tadi, jadi soundtrack-nya gitu. Iya, betul. Dan ini kan memang sekarang aplikasi pemutar lagu ya, selain Hmm. Spotify ini kan banyak ya. Ya, Hmm. di take down-nya tuh dari semuanya begitu. Jadi Hmm. ya saya rasa dengan sekarang situasi seperti ini begitu, bahkan diunggah di akun-akun. Jadi bukan Hmm. di aplikasi pemutar lagu, tapi di Oh, akun-akun berat eh, itu. individu, Hmm. perorangan, organik, dan ini ada di mana-mana. Hmm. Dan lagi Mas Hersu, ini lucu juga. Ini saya baca ya, ada sebuah sindiran-sindiran kepada polisi yang viral. Ini pasti kita akan tergeli-geli gitu ya. Hmm. Maksudnya, oh bisa aja masyarakat ini kreatif sekali. Hmm. Saya Hmm. bacakan beberapa Mas Hersu. Hmm. Eh, Tulisannya seperti ini nih. Saya bacakan tulisannya mana ya, sebentar. Nah, seperti ini. Ini oleh Lia Giani. Lia Gani, ya, Aganyi begitu ya, Aganyi. Dia menulis seperti ini. Gak semua polisi itu buruk dan apa-apa bayar. Jadi ini Hmm. semacam pembelaan gitu. Hmm. Aku pernah punya pengalaman baik sama polisi. Waktu itu tas mamanya teman aku ketinggalan di kereta. Isinya barang berharga. Sama polisi dibantu sampai ketemu. Satset dan baik banget polisinya. Hmm. Bayar? Enggak sepeser pun. Hmm. Makasih polisi Tokyo, begitu katanya. Hmm. Hmm. Dan kemudian, jadi orang sudah berasumsi ini adalah polisi di Indonesia. Ternyata melakukan itu adalah polisi di Jepang, begitu di Tokyo. Oh, saya baru sadar. Oh, di Jepang. Oke, Ya, saya tadi jadi sih, saya serius tadi nyebutnya ini Mbak Agi. Oh, rupanya ini ada. Saya tadi menduga apakah ini keluarga polisi atau apa gitu. Rupanya di Jepang. Oke. iya, jadi dia Hmm. terus mengucapkan, makasih Hmm. polisi Tokyo, katanya begitu. Nah, yang berikutnya seperti ini. Gue juga ada pengalaman baik sama polisi. Waktu itu gue lagi kena asam lambung. Mereka ngebantu banget tiap sakit. Terima kasih polisi Len, begitu. Polisi Len ini nama sebuah obat gitu ya. Jadi bukan terima kasih kepada polisi, tapi kepada polisi Len. Aduh, Lucu sekali. kelakuan itu sini ya. Memang Jadi, kelakuan banget ini Mas Herzu. Ini ada hmm. beberapa lagi nih. Kita kan hari hari Sabtu ya, hari Sabtu minggu Hmm. ini kita isi dengan yang lucu-lucu nih. Benar, kemarin ada yang nabrak orang sampai tewas. Terus polisi tiba-tiba datang Hmm. ngejar yang nabrak tanpa harus viral, Hmm. tanpa bukti CCTV atau bikin laporan dengan syarat fotokopi, KTP, KK, SKCK dan lain-lain. Hmm. Terima kasih polisi GTA katanya. GTA ini adalah sebuah games, Apa? permainan yang sangat terkenal memang Oh, di saya sana. saya Polisi nggak paham. kejar-kejaran sama penjahat begitu ya. Oke, oke. Saya nggak paham ini. Oke lah. Anak-anak kita paham Mas Hersut. Oke, ya. Ini lagi ya. Benar, di tempatku juga ada polisi yang tugasnya ngatur pengendara motor atau mobil biar nggak ngebut. Hmm. Panas hujan tetap bertugas dan nggak pernah minta bayar sepeser Hmm. pun. Hmm. Terima kasih polisi tidur. Iya, Ada iya, lagi iya. ini, Kalau ini ini paham, kalau yang ini paham saya. ya, ini Oke. paham kita Hmm. semua ya. Ada Hmm. lagi yang seperti ini Mas Hersu. Ada juga pengalamanku, lihat beberapa kejadian. Hmm. Polisi hujan, panas, malam, terang, nggak pulang-pulang. Terus aja jaga TKP. Terima kasih polisi lain gitu. Hmm. Jadi ini sangat-sangat Ya, kreatif ya. banget polisi lain ya. Jelas dia jaga TKP begitu ya. Hmm. Masih banyak lagi ada polisi Labrador gitu. Itu nama Hmm. sebuah animasi series begitu polisi anjing Labrador menjadi polisi. Ada juga polisi Bikini Bottom itu polisinya SpongeBob dan kemudian ada ini Hmm. lucu-lucu banget. Ya apa sesuatu yang serius tadinya Hmm. sindiran sindiran semacam ini bukan berarti tidak serius loh. Oh Ini iya, iya. harusnya Dan dibuktikan. dan harusnya, makanya saya mengkaitkan kenapa diperiksa ya polisi cybernya oleh Provos. Saya kira ini kan kemudian orang dengan mudah itu mengulik lagi jejak digital dari pernyataan Kapolri Pak Listio Sigit yang pada waktu itu menyatakan bahwa pokok siapa yang kritiknya paling keras itu yang akan jadi sahabat saya. Jadi harusnya Betul. memang tidak perlu terjadi yang semacam itu. Ada Ben Sukatani kemudian terus takut dan kemudian minta maaf, take down, dan kelihatan sekali kalau dia minta maaf itu dalam kondisi tertekan gitu ya, bukan dari Iya. dari dia sendiri, dari jiwa dia sendiri, dan itu kemudian mendapat dukungan yang sangat luas bahkan dari kalangan musisi sendiri juga. Musisi juga banyak yang mendukung dia kan gitu, dan sekarang dari kalangan mahasiswa. Jadi memang berat sekarang melawat situasi itu, kecuali ya mulai berbenah gitu, pemerintahan juga berbenah, kemudian polisi juga harus berbenah, dan kan sebenarnya kita pengen itu negara kita itu sebenarnya aman, tentram, dan itu dimulai dengan para pemimpin-pemimpin yang amanah ya Mbak Agi ya, yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Polisi juga menjadi dengan motonya melayani dan melindungi kan begitu. Kalau seperti yang sekarang ya memang berat, karena kan gini, saya membaca ini komentar dari ini sahabat kita sendiri juga Mbak Agi, Menteri Kebudayaan Fadlizon. Saya sempat
karena dia menyatakan ditanya soal itu, ya kata dia itu kebebasan berekspresi, tapi kata dia ya itu harus hati-hati, jangan Jangan sampai merugikan institusi. institusi. Ya kalau misalnya kalau wartawan ada yang seperti itu terima amplop dan sebagainya, kalau dibilang wartawan terima amplop kan itu juga teman-teman akan tersinggung kan, dia menyatakan seperti itu. Tapi dalam kasus polisi bagaimana kita menyebutnya oknum ya, kalau itu kemudian banyak sekali video-video di jalan-jalan, di mana kasus yang banyak sekali, dan saya kira sudah bukan rahasia lagi di medsos itu kan banyak sekali keluarga-keluarga polisi, bahkan polisinya sendiri, polisi-polisi muda yang tampil sangat hedon kan begitu. Dan itu kan nggak sesuai dengan profil dari seorang kepolisi yang kita tahu, karena mereka juga itu ASN kan sebenarnya ya, aparatur sipil negara kan, mereka ini kan sipil bersenjata bedanya kan gitu. Jadi ini menurut saya ini mengejutkan memang, dan saya kemudian kalau orang bertanya kenapa tiba-tiba meledak seperti ini, ya ini kulminasi karena sudah terlampau menumpuk sehingga sekarang mereka seperti air bah. Kayak gitu ya, bagi gimana, Mas? Iya, saya tambahi sedikit. Tadi memang betul kata Mas Hersu, itu sepertinya dalam keadaan tertekan ya, personil BEN Sukatani tersebut. Biasanya mereka tampil di panggung itu kan mereka dengan mask begitu, dan akhirnya mereka harus menampakkan dengan topeng ya maksudnya ya. Topeng begitu dengan penutup begitu ya. Dan saat ini mereka itu harus melakukan permintaan maaf di depan publik, direkam, dan mereka harus membuka penutup wajah mereka. Dan apalagi yang perempuan yang vokalis itu, saya tidak hafal ini terus terang namanya. Kabarnya dia dipecat dari profesinya sebagai guru begitu akibat polemik ini. Jadi ini menambah rasa solidaritas dari masyarakat begitu, Mas Hersu. Ini sekolah swasta atau negeri nih yang memecat nih. Kalau nggak segera dibalikan dia bisa dibully habis oleh netizen. Iya, saya juga tidak paham ya, ini sekolah negeri ataukah swasta, tapi saya rasa dengan kejadian ini lingkungannya sendiri kemudian ketakutan gitu ya, sehingga kemudian pekerjaan dari vokalis ini kemudian ya sekarang kita tahu berarti ini ada keprihatinan yang sangat dalam gitu, yang rasa solidaritas itu makin membesar, salah satunya adalah karena dampaknya gitu, tidak hanya sekedar di take down saja gitu. Oke, Mbak Agi, kita hari Sabtu ya ngomongnya nggak terlampau berat. Menurut kita nggak terlampau berat, tapi tetap aja itu berat. Tapi seberat-berat beban hidup kita sekarang, seberat-berat kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus menjaga harapan itu, menyalakan lilin bahwa ini akan ada Indonesia yang lebih baik, dan bagaimana caranya itu kontribusi dari kita semua. Harus berani speak up gitu, jangan hanya diam setiap kali melihat kezoliman. Iya. Kita pamit lagi, sampai ketemu lagi. Saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.